Selanjutnya kita akan membahas nomor 7 dan nomor 8. Domain dari Y sama dengan 2X tambah 1 adalah, yang ditanya adalah domain. Maksudnya domain di sini adalah berarti kita sedang mencari nilai X ya. Makna domain itu adalah daerah asal ya. Kemudian kalau Y itu kan kita sebutkan dengan kodomain atau daerah lawan ya. Jadi Y sama dengan 2X tambah 1. Jadi domainnya atau nilai X itu kira-kira berapa saja gitu ya. Tentu kalau ini kan bentuk linear ya, linear. Jadi semua nilai X masuk ya, boleh ya. Jadi berapapun nilai X-nya bisa kita gunakan. Misalkan 0 ya, berarti 2 kali 0 tambah 1 berarti Y sama dengan 1 gitu ya. Berarti 0 bisa, 1 bisa tidak? Bisa. Ya 2 kali 1 tambah 1 berarti 3 Y-nya gitu kan bisa. Kemudian 2 juga bisa, 3 juga bisa, dan seterusnya. Kemudian yang negatif juga begitu ya. Masuk juga negatif 1 gitu ya. Negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi artinya apa? Ini juga termasuk yang pecahan ya. Pecahan kira-kira masuk nggak di sini? Masuk ya. Misalkan X-nya setengah. Ya, berarti 2 kali setengah kan 1 tambah 1 berarti 2. Berarti bisa gitu ya. Tidak ada larangan. Mau berapapun pecahannya boleh ya. Termasuk bilangan berkoma lainnya. Termasuk bilangan desimal lainnya misalkan 0,3 gitu ya. Kita kalikan aja 2 kali 0,3 ditambah 1 gitu ya. Berarti kan 0,6 ya. 0,6 tambah 1 berarti kan 1,6. Artinya juga bisa gitu ya. Berapapun angkanya berarti bisa. Selagi masih dalam bilangan real. Jadi kita simpulkan bahwasanya nilai X ini banyak ya. Banyak dari 0 sampai miliaran, triliunan ya. Kemudian dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 sampai negatif triliunan juga. Itu juga pecahannya juga banyak, sepertiga, seperdua, sepertiga, seperdelapan dan seterusnya, ataupun 2/3 dan seterusnya. 0,3, 0,8, 0,9, 0,10, 0,20 dan seterusnya. Artinya kita simpulkan bahwasanya bentuk umum dari X itu adalah X anggota bilangan real ya. Maksudnya nilai X bisa semuanya untuk bilangan real gitu ya. Jadi bilangan real itu apa aja? Ya, bilangan real itu termasuk bilangan asli. Bilangan asli itu apa contohnya? Dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian juga bilangan real itu maksudnya adalah masuk bilangan cacah ya. Bilangan cacah itu adalah dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat ya, bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah dari titik-titik negatif 1 ya. Di sini maksudnya titik-titik ini adalah negatif di bawah negatif 1 ya. Negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Kemudian ada 0, kemudian ada 1, 2 dan seterusnya ya. Jadi bilangan real itu memuat bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat. Termasuk bilangan-bilangan pecahan ya. Bilangan pecahan dan bilangan desimal. Jadi karena semua ini masuk ya, memuat ataupun berlaku untuk X di soal ini, yaitu Y sama dengan 2X tambah 1, maka kita simpulkan X itu adalah bilangan real. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini dibaca apa? X untuk bilangan real kecuali 0 gitu ya. Kira-kira 0 masuk? Masuk tadi ya, kita coba. Ini juga X bilangan real kecuali 1 ya. 1 kira-kira boleh atau tidak? Boleh ya, tidak ada larangan. Maka ini kurang tepat. X anggota bilangan asli. Apakah hanya bilangan asli saja?
Tidak ya, lebih dari sekedar bilangan asli. Bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan juga masuk di dalam. Ini juga hanya bilangan cacah, tidak lebih banyak lagi ya. Jadi paling tepat jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Domain dari Y sama dengan 1 Domain dari Y sama dengan 1 per 4 pangkat X dikurang 1. Oke, kalau kita lihat bentuknya adalah bentuk pecahan ya. Oke, kita teruskan dulu di sini. Y sama dengan 1 per 4 pangkat X kurang 1. Nah, untuk bilangan pecahan ataupun yang memiliki penyebut seperti ini ya, itu punya catatan khusus ya atau prasyarat tertentu, yaitu jika bentuk umumnya P per Q ya, ini anggap aja adalah pecahan dengan sembarang bilangan, Q itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Contohnya 1 bagi 0 itu tidak boleh ya, 2 bagi 0 nggak boleh, atau 1000 misalkan sekalipun bagi 0 nggak boleh ya, dan seterusnya. Nah, berarti di sini juga angka yang di bawah ini ataupun kita sebut dengan penyebut tidak boleh sama dengan 0 ya. Itu 4 pangkat X kurang 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Namun kita perlu tahu ya, kira-kira nilai X-nya berapa yang membuat penyebutnya menjadi 0 ya. Diulangin, nilai X-nya berapa yang membuat penyebut ini menjadi bernilai 0 ya. Karena kita ingin tahu ya, berapa sih nilai X yang membuat penyebutnya menjadi 0 sehingga tidak masuk kriteria nilai X tersebut gitu ya. Oke, kita bisa kerjakan di sini 4X dikurang 1 ya. Kita cari ya pembuat 0-nya. 4 pangkat X kurang 1. Maka kira-kira nilai X-nya berapa ya? 4 pangkat X kita pindahkan luas, negatif 1 nya menjadi 1. Maka 4 pangkat berapa supaya bernilai 1? Maka 4 pangkat 0 ya, maka X-nya adalah 0 supaya bernilai 1 ya. Artinya apa? Nilai X yang tidak boleh kita gunakan adalah 0 ini ya. Kenapa? Kita cobakan di sini ya. 1 per 4 pangkat 0 kurang 1. Apa bentuk umumnya jadinya? 1 per 4 pangkat 0 kan 1 ya. 1 kurang 1. Maka bentuknya menjadi 1 per 0. Dan itu yang terlarang tadi ya. Maksudnya yang tidak boleh tadi. Karena penyebutnya 0. Oke, kita simpulkan. Jadi X sebenarnya boleh untuk semua bilangan real, kecuali apa? Kecuali X-nya adalah 0. Jadi X yang nggak boleh adalah 0. Berarti jawabannya adalah yang G ya. X anggota bilangan real kecuali 0 ya. Perlu diingat syaratnya di sini ya. Oke, perlu diingat syaratnya di sini ya. Bahwasanya untuk bilangan seperti ini 1 per gitu ya, pecahan, syaratnya adalah penyebutnya nggak boleh 0 ya. Seperti tadi kita tidak bolehkan sama dengan 0, tapi kita cari ya yang membuat dia tidak sama dengan 0 itu berapa supaya ketemu jawabannya. Oke, terima kasih, semoga dapat dipahami dengan baik.